Sudah habis 1 botol serum untuk flek hitam, tapi flek tidak hilang atau malah tambah. Nah, Anda pasti pernah merasa frustrasi memandangi cermin, merasa sudah menghabiskan banyak uang untuk rutinitas skincare, tapi hasilnya, ya, nol. Iya, bener banget. Akar masalahnya itu seringkali bukan pada harga atau merek produk yang Anda gunakan loh. Kesalahan terbesar kita adalah menyamaratakan semua noda gelap di wajah. Oh, jadi kita mengobatinya seolah-olah mereka adalah musuh yang sama padahal anatominya beda ya? Tepat sekali. Kalau kita tidak tahu jenis noda apa yang sedang kita hadapi, kita tidak akan bisa membaca label komposisi dengan benar, dan ujung-ujungnya ya cuma buang-buang uang. Masuk akal sih. Berarti kita harus kenalan dulu dengan anatomi musuhnya nih. Kalau dari catatan saya, yang paling umum itu PIH atau Post-Inflammatory Hyperpigmentation. Saya tuh suka membayangin PIH ini kayak bekas luka tempur gitu. Analogi yang bagus. PIH itu memang sisa dari perang peradangan di kulit kita. Iya kan? Ini tuh noda gelap yang tersisa di lapisan paling luar kulit atau epidermis, tepat setelah jerawat kita meradang. Respons dari peradangan lokal, jenis ini tuh sangat responsif terhadap skincare topikal. Begitu peradangannya rendah, pigmen di permukaannya perlahan bisa dipudarkan. Syukurlah kalau yang itu gampang ya. Iya, tapi tantangannya jadi jauh lebih berat dan kompleks ketika kita berhadapan dengan melasma atau sunspots. Sebentar, ini yang sering bikin saya pribadi kebingungan. Kalau sunspots atau freckles, saya paham. Itu tuh akumulasi dari kita panas-panasan kena sinar UV bertahun-tahun. Tapi melasma, katanya ini dipicu oleh fluktuasi hormon dari dalam tubuh ya? Betul sekali. Biasanya dipicu oleh faktor internal seperti kehamilan atau penggunaan alat kontrasepsi, dan wujudnya sering muncul simetris di wajah. Tunggu, jika melasma dipicu dari dalam oleh hormon, berarti mengoleskan krim pencerah dari luar saja tidak akan pernah cukup kan? Nah, itu dia poin pentingnya. Memang ada batas fisik yang sangat nyata dari apa yang bisa dilakukan krim wajah. Skincare topikal itu secara molekuler hanya dirancang untuk menembus epidermis, lapisan paling luar kulit kita. Berarti kalau pigmennya ada di bawah sana, krimnya nggak nyampe dong. Tepat. Pada kasus melasma, produksi pigmennya seringkali terjadi sangat dalam hingga mengendap di lapisan dermis. Di dalam dermis ini banyak pembuluh darah, jadi produk topikal dari luar tidak bisa menembus hingga ke area sedalam itu tanpa bantuan prosedur medis di klinik. Wow, oke. Berarti untuk flek yang posisinya masih di level epidermis, kayak PIH atau sunspots tadi, serum topikal itu masih ada gunanya kan? Tentu saja, untuk kasus epidermis, produk topikal masih sangat bisa diandalkan. Pertanyaannya, dari sekian banyak produk di luar sana, kandungan apa yang benar-benar bekerja secara sains dan bukan cuma janji manis marketing di kemasan? Kita harus cari bahan aktif yang langsung menargetkan proses pembuatan pigmen itu sendiri. Di dalam kulit kita ada enzim yang bernama tirosinase. Anggap saja enzim ini adalah mandor pabrik yang terus-menerus memproduksi pigmen gelap atau melanin. Oke, mandor pabrik melanin. Terus gimana cara kita menghentikan si mandor ini? Bahan aktif yang terbukti secara klinis seperti vitamin C dan azelaic acid bekerja dengan cara menidurkan si mandor ini. Ketika enzim tirosinase ini ditekan, produksi melanin otomatis terhenti. Jadi pabrik pigmennya dipaksa tutup sementara. Keren juga. Lalu bagaimana dengan niacinamide yang sekarang tuh sepertinya ada di hampir setiap botol skincare? Niacinamide ini unik. Cara kerjanya beda lagi. Dia tidak menutup pabriknya, tapi lebih bertugas sebagai penjaga gerbang. Penjaga gerbang, gimana maksudnya tuh? Jadi, melanin yang sudah telanjur diproduksi di pabrik tadi akan ditahan oleh niacinamide agar tidak bisa naik dan menyebar ke permukaan kulit. Oh wow, pantesan niacinamide itu sepopuler itu ya. Tapi untuk sel-sel yang emang udah terlanjur menghitam dan numpuk di atas kulit, gimana tuh solusinya? Nah, untuk sel yang sudah terlanjur gelap, kita butuh bantuan bahan eksfoliasi seperti AHA dan retinol untuk mempercepat regenerasi sel, sehingga sel kulit mati itu lebih cepat terkelupas. Paham. Tapi logika saya begini, kalau kita sudah pakai vitamin C untuk menghentikan pabrik pigmen dan AHA untuk mengikis sel gelap, kulit kita kan butuh perlindungan. Memakai serum pencerah mahal tanpa memakai sunscreen, itu ibarat menguras air di perahu yang bocor, betul nggak?
Benar banget. Analogi perahu bocor itu sangat pas. Anda sibuk membuang airnya dari dalam perahu dengan serum yang mahal, tapi sinar UV terus-menerus melubangi dasar perahu Anda setiap hari. Berarti sia-sia aja dong rutinitas skincare malam kita kalau paginya bolong nggak pakai sunscreen. Pasti sia-sia. Sinar UV itu adalah bahan bakar utama yang membangunkan enzim tirosinase yang kita bahas tadi. Tanpa sunscreen dengan perlindungan spektrum luas setiap pagi, semua bahan aktif canggih tadi tidak akan ada artinya. Sunscreen itu fondasi mutlak pelindung kulit. Nah, bicara soal pelindung dan klaim produk nih. Saya pernah hampir tertipu beli krim karena tergoda tulisan whitening. Padahal di rak yang sama ada produk bertuliskan brightening. Kenapa kita sebagai konsumen harus peduli dengan perbedaan istilah ini? Karena brightening itu adalah klaim yang realistis dan aman secara biologis. Tujuannya meratakan warna kulit yang belang, menghilangkan kusam, dan memudarkan flek agar kembali ke warna dasar kulit asli Anda. Terus kalau tulisan whitening kenapa? Bahaya ya? Seringkali menyesatkan, karena menjanjikan perubahan warna kulit menjadi lebih putih dari genetik asli Anda. Jika ada produk yang menjanjikan whitening secara instan, biasanya produk tersebut mengandung bahan kimia agresif yang bisa merusak melanosit kulit Anda secara permanen. Aduh, serem juga ya. Konsumen memang harus sangat jeli kalau gitu. Jadi apa arti semua pembahasan ini untuk Anda yang lagi dengerin? Mari kita rangkum dalam 3 langkah konkret. Ya, silakan. Apa saja langkahnya? Pertama, identifikasi dulu jenis flek Anda. Apakah itu PIH bekas jerawat yang dangkal, sunspots, atau melasma yang butuh penanganan ekstra? Betul sekali. Dan yang kedua? Kedua, jadilah pembaca label yang cerdas. Pastikan ada vitamin C, niacinamide, AHA, atau retinol di dalam ingredientsnya. Dan yang ketiga, ini harga mati nih. Gunakan sunscreen secara konsisten setiap pagi. Tepat. Dan saya ingin meninggalkan satu pemikiran penutup untuk Anda semua. Sel-sel kulit manusia itu membutuhkan waktu secara alami sekitar 28 hingga 40 hari untuk menyelesaikan satu siklus regenerasi penuh. Berarti butuh waktu sebulan lebih ya untuk selnya benar-benar berganti? Benar, jadi kalau Anda menyerah dan membuang sebuah produk di minggu kedua karena merasa belum ada perubahan instan, coba tanyakan pada diri Anda, apakah produknya yang gagal atau Anda yang belum memberikan waktu yang cukup bagi kulit untuk menyembuhkan dirinya sendiri.